Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Puasanya gimana? Lancar, Bu. Alhamdulillah ya. Udah siap untuk belajar? Ya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu cek absennya dulu ya. Ya, Bu. Bagi namanya yang terpanggil silakan angkat tangannya. Ustazah Jessi Hafiza. Ya, Bu. Zahira. Ya, Bu. Rifki. Ya, Bu. Fatlan. Ya, Bu. Hadir semuanya? Ya, Bu. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran pada hari ini, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Sistem reproduksi pada laki-laki. Ya, minggu lalu kita belajar tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Dan hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada perempuan. Secara umum, sistem reproduksi pada perempuan ini terbagi menjadi dua. Ada sistem reproduksi bagian luar dan sistem reproduksi bagian dalam. Sistem reproduksi bagian luar ini terdiri atas, yang pertama itu ada vulva, yang kedua itu ada labium. Apa itu vulva? Tahu, Bu. Vulva ini adalah celah terluar dari organ reproduksi wanita. Vulva ini juga berfungsi sebagai muara saluran urin dan saluran reproduksi. Saluran urin itu berasal dari ginjal dan saluran reproduksi itu berasal dari ovarium. Yang kedua itu labium. Labium ini adalah bagian yang menutupi vulva ini. Nah, untuk organ reproduksi dalam itu terdiri atas beberapa bagian. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Untuk organ reproduksi bagian dalam itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium pada wanita itu ada dua, yang mana berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Selain untuk menghasilkan sel telur, ovarium ini juga menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron, di mana kedua hormon ini nantinya akan bekerja sama dalam proses menstruasi dan proses kehamilan. Nah, ada beberapa hal penting yang berkaitan sama sel telur yang dihasilkan oleh ovarium ini. Yang pertama, sel telur yang dihasilkan berkembang di folikel. Nah, folikel ini adalah tempat dihasilkan dan berkembangnya sel telur. Yang kedua yaitu sel oosit. Sel oosit ini berkembang sejak awal kehidupan wanita itu dilahirkan dan akan matang pada saat masa pubertas. Yang ketiga yaitu ketika sel telurnya telah matang, maka sel telur akan dilepaskan dari ovarium sekali dalam 1 bulan. Proses pelepasan ini disebut dengan proses ovulasi. Ketika sel telurnya telah matang, sel telur ini akan dilepaskan menuju ovidum atau tuba fallopi.
Tuba fallopian ini berfungsi sebagai saluran jalannya ovum menuju uterus atau rahim. Selain itu, tuba fallopian ini juga berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuahan. Selanjutnya itu ada uterus. Uterus ini yang biasa kita sebut dengan rahim. Nah, uterus ini terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan luar yang biasa disebut dengan perimetrium. Yang kedua itu lapisan tengah yang biasa disebut dengan myometrium. Dan yang terakhir itu ada lapisan dalam yang disebut dengan endometrium. Di endometrium ini adalah tempat menempelnya plasenta janin. Selanjutnya yang keempat itu ada serviks. Serviks ini adalah tempat mengalirnya darah dari vagina saat menstruasi. Yang terakhir itu ada vagina. Vagina ini adalah tempat saluran keluarnya darah saat menstruasi dan tempat keluarnya bayi. Nah, tadi kita telah bahas tentang bagian-bagian organ reproduksi pada wanita beserta fungsinya. Sekarang kita akan masuk ke proses oogenesisnya. Proses oogenesis ini terjadi di ovarium. Proses oogenesis ini adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur. Proses ini dimulai dari oogonium. Oogonium ini nantinya akan mengalami pembelahan secara mitosis secara terus-menerus sehingga menghasilkan ootit primer. Ootit primer ini adalah hasil pembelahan mitosis dan perkembangan dari oogonium ini. Selanjutnya, ootit primer itu akan mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga menghasilkan ootit sekunder dan badan polar 1. Nah, ootit sekunder ini nantinya akan mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan ootit dan badan polar 2. Ootit ini nantinya akan berkembang menjadi ovum. Nah, proses oogonium sampai oosit primer ini terjadi pada saat bayi masih dalam kandungan. Nah, untuk oosit primer sampai terbentuknya ovum itu terjadi pada saat masa pubertas. Dan berhentinya ketika telah menopause. Apa itu menopause? Menopause adalah ketika oositnya pada tubuh wanita itu telah habis dan tidak bisa lagi dimatangkan menjadi sel telur. Menopause adalah ketika oosit pada tubuh wanita telah habis dan tidak bisa dimatangkan lagi menjadi sel telur. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya silakan anak-anak ibu baca lagi bukunya di rumah agar lebih paham. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.